Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Safera, NIM 2021-310306, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume AIK 7 yang dimana adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Arman Maulana SPD MPD. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, bukan hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang kaya. Melalui ayat-ayatnya, Al-Quran memberikan berbagai petunjuk dan konsep yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai bidang ilmu. Adapun beberapa bidang ilmu yaitu yang pertama aspek ilmu pengetahuan, yang dimana Al-Quran menjelaskan dasar-dasar iman, ibadah, dan akhlak. Dan banyak ayat yang membahas tentang etika, hubungan antar manusia dan masyarakat. Selanjutnya itu sebagai ilmu alam, yaitu beberapa ayat menggambarkan fenomena alam yang mendorong penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tadabbur, yaitu merenungkan makna ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua yaitu sebagai tafsir, penjelasan dan interpretasi ayat-ayat untuk memahami konteks dan makna. Selanjutnya, bidang ilmu yang ketiga yaitu relevansi dengan ilmu modern. Di sini terbagi atas dua, yaitu sains dan yang pertama sains dan teknologi. Banyak konsep dalam Al-Quran yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern seperti penciptaan alam semesta, perkembangan manusia, dan ekologi. Yang kedua yaitu etika ilmiah. Al-Quran mengajarkan pentingnya etika dalam penelitian dan penggunaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pengembangan diri, di mana Al-Quran mendorong umat Islam untuk terus belajar dan mencari ilmu. Ayat-ayat yang mendorong pembelajaran menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu yang komprehensif, memberikan petunjuk bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam pengembangan pengetahuan di berbagai bidang. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi positif dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Poin materi yang kedua yaitu peran guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat vital. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter dan akhlak siswa. Dalam konteks ini, guru berfungsi sebagai teladan, pembimbing, dan pengarah. Adapun beberapa fungsi guru, yang pertama sebagai pengajar. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam, menggunakan metode yang sesuai seperti ceramah, diskusi, praktek langsung untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa dalam memahami ajaran agama, melaksanakan ibadah, dan membentuk akhlak yang baik, memberikan nasihat yang membangun dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Guru yang ketiga yaitu guru sebagai teladan, yang dimana guru menjadi contoh dalam perilaku dan etika, menunjukkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan, sehingga dapat menginspirasi siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pengembangan karakter. Guru mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu guru mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memimpin. Fungsi guru selanjutnya yaitu guru sebagai pembentukan masyarakat. Di sini guru berperan dalam membentuk masyarakat yang beradab dengan mendidik generasi berilmu berakhlakul karimah, dan guru mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan guru dalam pendidikan Islam memegang peranan penting dalam tidak hanya dalam transfer ilmu, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa. Melalui teladan, bimbingan, dan pengajaran yang efektif, guru berkontribusi besar dalam mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan agama. Poin ketiga materi yaitu beberapa paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Di sini saya mengangkat dua contoh paradigma yang dapat digunakan sebagai contoh dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh utama dalam pendidikan. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu, pengetahuan, dan karakter.
Yang kedua yaitu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim dikenal sebagai seorang pendidik yang bijaksana dan mengembangkan karakter. Itulah dua contoh paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi masalah 5 menurut Manhaj Muhammadiyah. Ada 5 yaitu yang pertama agama. Agama merupakan pedoman hidup yang diatur Al-Quran dan Sunnah. Agama memberikan struktur moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Yang kedua yaitu dunia. Dunia dalam pandangan Muhammadiyah adalah tempat bagi umat manusia untuk beramal dan mencari ilmu. Dunia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif yang merupakan sarana untuk berubah dan berbuat baik, serta sisi negatif yaitu bisa menjadi penghalang jika dikejar tanpa tujuan. Yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah merupakan segala bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu sabilillah. Sabilillah yang artinya jalan Allah. Dalam konteks Muhammadiyah ini mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan agama. Sabilillah mencerminkan semangat juang dan pengorbanan untuk menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas merupakan metode ijtihad yang dilakukan untuk menentukan hukum dengan cara membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah berdasarkan kesamaan illah atau alasan hukum. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang penting untuk menangani masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks suci. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.